Hai, jumpa lagi bersama kakak di channel Matematika. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Pada video bagian kedua ini, kakak akan menjelaskan tentang cara membuat model matematika dari soal cerita dan cara menentukan nilai optimum dari soal cerita yang diberikan. Kemudian bagi adik-adik yang belum sempat menonton video bagian pertama, silahkan itu ditonton dulu, karena semua bagian penjelasan pada video bagian kedua ini sudah kakak jelaskan dasarnya di video bagian pertama. Oke, biar tidak lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, salah satu cara menentukan nilai optimum dalam program linear yang akan kakak bahas yaitu dengan metode uji titik sudut. Secara garis besar, pada soal cerita yang disajikan, terlebih dahulu kita akan membuat model matematikanya. Nah, model matematika merupakan hasil terjemahan persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara sistematis. Dalam model matematika, biasanya terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi kendala yang berupa sistem pertidaksamaan linear dua variabel, dan fungsi tujuan, yaitu masalah dalam soal yang akan kita tentukan nilai optimumnya. Nah, nilai optimum di sini bisa berupa nilai maksimum ataupun nilai minimum. Nah, secara umum bentuk fungsi tujuan yaitu fx, y sama dengan ax ditambah by. Nah, pertama, dari SPTLDV pada fungsi kendala, kita akan menentukan DP atau daerah penyelesaiannya dulu dengan menggambar. Kemudian dari daerah penyelesaian tersebut, kita akan menentukan titik sudutnya. Selanjutnya, titik sudut yang kita peroleh pada DP itu akan kita uji ke fungsi tujuan, sehingga kita akan mendapatkan nilai optimum pada soal tersebut. Nah, langkah untuk menentukan DP, menentukan titik sudut pada DP, itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi bagi adik-adik yang lupa ataupun belum sempat menonton, silahkan disimak video pada part pertama. Oke, langsung saja untuk memperjelas kita akan masuk ke contoh soal. Pada contoh soal yang pertama ini kita akan belajar membuat model matematika. Oke, jadi terlebih dahulu silahkan adik-adik simak soalnya dengan teliti dengan mempause video ini. Oke, jadi sekarang kakak akan langsung membahas soal cerita ini. Nah, pertama kita akan membuat pemodelannya dulu dengan bantuan tabel. Nah, dalam cerita adik-adik bisa lihat bahwa ada pemisalan di sini yang sudah ditentukan, yaitu kolam koki itu dimisalkan X, kemudian kolam koi itu dimisalkan Y. Nah, jadi di sini langsung kita tulis X, nah di sini Y. Oke, kemudian dalam soal cerita di sini ada seorang peternak yang memiliki 20 kolam. Nah, sehingga jumlah X dan Y-nya ini itu 20. Ya, jadi ini kurang dari sama dengan tanda pertidaksamaannya. Kemudian setiap kolam dapat menampung ikan koki saja sebanyak 24. Nah, ini 24 ekor. Sedangkan koi saja sebanyak 36 ekor. Kemudian jumlah ikan yang direncanakan untuk dipelihara itu tidak lebih dari 600. Berarti tidak lebih, boleh kurang atau sama dengan 100. Nah, sehingga kita buat model matematisnya dulu, yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 20. Kemudian 24X ditambah 36Y kurang dari sama dengan 600. Nah, ini bisa adik-adik sederhanakan dengan membagi dengan 12. Nah, sehingga kita dapatkan 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 50. Nah, kemudian dalam soal cerita, ada syarat mutlak yang harus ada, yaitu X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Y-nya harus lebih dari sama dengan 0. Karena X dan Y di sini menggambarkan jumlah yang tidak mungkin bernilai negatif. Seperti itu. Nah, jadi pemodelan dalam soal cerita ini kita mendapatkan fungsi kendala, yaitu 4 buah pertidaksamaan. Nah, kita cocokkan, berarti jawabannya adalah option C. Kemudian kita masuk ke contoh nomor 2. Silakan adik-adik baca kembali dengan teliti dengan mempause video ini. Oke, jadi langsung saja kita akan bahas contoh soal nomor 2. Langkah pertama kita akan membuat pemodelan dengan bantuan tabel seperti yang tadi. Nah, di sini kita perhatikan bahwa barang jenis 1 itu memerlukan bahan A itu 1 kg, kemudian 3 kg bahan B, dan 2 kg bahan C. Sedangkan barang jenis 2 itu memerlukan 3 kg bahan A, 4 kg bahan B, dan 1 kg bahan C.
Kemudian bahan baku yang tersedia, bahan A itu 480 kg, bahan B 720 kg, dan bahan C 360 kg. Nah, selanjutnya yang kita misalkan dengan X dan Y adalah barang 1 dan barang 2. Nah, kita lihat di sini, jadi model matematika yang adik-adik peroleh pertama adalah X ditambah 3Y. Nah, karena ini persediaan, berarti kita memproduksi itu tidak boleh melebihi. Jadi ini tandanya kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan 480. Kemudian model yang kedua, di 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 720. Nah, dan yang ketiga, 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 360. Kemudian tambahan lagi 2, yaitu syarat mutlaknya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Sehingga kalau kita cek, jawabannya adalah opsi B. Nah, di contoh nomor 3 kita sudah masuk ke soal yang lebih kompleks, yaitu menentukan nilai optimumnya. Nah, di sini silakan pertama-tama adik-adik cermati soalnya dengan baik. Oke, selanjutnya kakak akan langsung membahas soal ini. Langkah pertama itu kita membuat pemodelan matematisnya, yaitu dengan bantuan tabel. Nah, di sini diketahui ada dua jenis mobil, yaitu mobil kecil dan mobil besar. Jadi ini langsung kita misalin sebagai X dan mobil besarnya sebagai Y. Nah, kemudian luas masing-masing, yaitu mobil kecilnya ini 4 meter persegi, kemudian mobil besarnya 20 meter persegi. Kemudian kapasitas luas parkirnya itu adalah 1760 meter persegi. Nah, kemudian daya tampung maksimumnya, nah artinya jumlah mobil kecil dan mobil besar itu tidak boleh melebihi 200. Artinya kurang dari sama dengan 200 di sini. Kemudian di sini juga ada informasi biaya parkir, yaitu untuk mobil kecil 1000, untuk mobil besar itu 2000. Nah, sekarang adik-adik lihat dulu yang diminta di sini adalah hasil maksimum tempat parkir itu. Berarti itu berkaitan dengan biaya yang akan kita maksimumkan. Nah, di sini kita mempunyai dua fungsi. Yang pertama fungsi kendala. Fungsi kendalanya yang pertama adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 200. Nah, kemudian 4X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 1760. Nah, ini kita sederhanakan angkanya dulu. Kita bagi 4. X ditambah 5Y itu kurang dari sama dengan 440. Nah, kemudian syarat mutlaknya adalah X lebih dari sama dengan 0. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0. Oke, ini tandanya kurang dari karena berarti kita tidak boleh menampung melebihi kapasitas seperti itu. Oke, selanjutnya ada fungsi tujuan yang akan kita cari maksimumnya, nah, yaitu f(x, y) itu sama dengan 1000x ditambah 2000y. Nah, sehingga kita sudah dapat model matematika seperti ini. Nah, pada langkah selanjutnya kita tentukan daerah penyelesaian dari fungsi kendalanya terlebih dahulu. Oke, kita selesaikan 4 pertidaksamaan ini. Nah, pertidaksamaan yang pertama, ketika ini 0 kita dapat Y-nya 200, kemudian ketika Y-nya 0, X-nya kita dapat 200. Di titiknya di sumbu X 200, sumbu Y 200. Ini kita hubungkan menjadi sebuah garis. Penentuan yang diarsir kurang dari, berarti yang benar ke kiri, kakak akan arsir ke kanan. Nah, ini kalau masih bingung silakan kalian tonton kembali video bagian pertamanya. Oke, selanjutnya pertidaksamaan yang kedua, berarti ketika X-nya 0, berarti Y-nya kan 88. Ketika Y-nya 0, X-nya 440. Di titiknya di X 440, di Y 88, kita hubungkan, kakak arsir ke kanan. Oke. Nah, kemudian X lebih dari 0, yang benar ke kanan, berarti kakak arsir ke kiri, di sumbu Y-nya. Kemudian Y lebih dari 0 yang benar ke atas, kakak akan arsir ke bawah di sumbu X-nya. Nah, sehingga adik-adik perhatikan DP-nya terletak di sini.
Nah, selanjutnya dari DP ini kita menentukan titik sudut DP-nya, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, ada 4 titik sudut pada DP. Yang pertama yaitu 0,0, yang kedua 0,88, yang ketiga 200,0. Selanjutnya kita cari titik sudut ini, titik A misalnya. Berarti A-nya bisa dicari dengan eliminasi X tambah Y sama dengan 200 dan X ditambah 5Y sama dengan 440. Nah, ini kita kurangkan langsung, berarti X-nya hilang. Kemudian ini min 4Y itu sama dengan min 240. Sehingga Y-nya kita dapatkan 60. Oke, kemudian kita masukkan ke sini, X ditambah Y sama dengan 200, kemudian X ditambah 60 Y-nya sama dengan 200, sehingga X-nya kita dapatkan 140. Berarti koordinatnya adalah 140,60. Nah, kemudian 4 titik sudut ini kita akan uji ke fungsi tujuannya. Yang pertama, 0,0 berarti F 0,0 itu sama dengan, nah X dan Y-nya 0 berarti hasilnya 0. Selanjutnya titik 0,88 berarti F 0,88 berarti X-nya hilang, 2000 dikali 88 itu sebesar 176.000. Kemudian titik yang ketiga 200,0 berarti F 200,0. Sekarang Y-nya yang hilang, berarti sini kita dapat hasilnya 200.000. Dan titik yang terakhir yaitu 140,60. Nah, ini 140 dikali 1000 berarti, kemudian ditambah 2000 dikali 60 yaitu 120.000. Ini kalau dijumlahkan jadinya 260.000. Oke, dari 4 hasil ini kita amati yang maksimum adalah di sini. Sehingga kesimpulannya adalah hasil maksimum yang diperoleh yaitu 260.000. Oke, demikian pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.